Ah, Oke, nah ini metode berikutnya ya. Setelah metode keramik tadi dari reaksi padat-padat itu adalah metode mechanical alloying atau mekanika alloy. Kalau masih ingat alloy ya, alloy ya, alloy. Kalau alloy nanti lari kemana-mana lagi. Jadi alloy itu sebenarnya untuk pembentukan alloy itu salah satu metodenya bisa melalui metode mekanika alloying. Jadi mekanika alloying itu sebenarnya adalah metode yang menggunakan media penghancur ya, atau apa namanya media untuk membantu dia homogen. Nah biasanya yang digunakan itu berupa bola ya, bentuknya bola ya, bukan bola. Bentuknya bola dan terbuat dari besi biasanya. Tapi kita lihat, ini ada penjelasan dari video berikut. Nah jadi sebenarnya ini adalah video edukasi dari apa namanya perusahaan peralatan alat di Jerman, kalau nggak salah ya, Jerman apa Belanda ya. Jadi alat namanya ini wet grinding. Ya, jadi dia menggerinda. Kalau mau tahu grinding ya, grinding ini kayak menghaluskan ya. Dalam kondisi basah, wet kan basah ya. Nah, medianya itu yang tadi saya sebut itu disebut dengan planetary ball mills ya. Kenapa disebut dengan planetary? Karena dia menggiling, saya nyebut menggiling lah ya, menghaluskan itu dia semacam kayak planet berputar gitu ya. Nah, jadi dia muter gitu di dalam alat ini, ya, di dalam alat ini dia muter. Nanti kita akan lihat bagaimana preparasinya. Jadi makanya dia disebut dengan planetary ball mills. Nah, ini adalah apa namanya analisnya ya. Ini alatnya namanya REDS. Di Indonesia kayaknya di LIPI dan Baton ada nih. Di mana lagi kemarin? Ini rasanya di Indonesia banyak. Memang untuk menghaluskan ini, nah butuh media peralatan tadi. Oke, nah bagaimana syarat wet grinding tadi ya? Jadi bukan syarat wet grinding. Apa yang terjadi setelah di wet grinding itu ya? Jadi partikel yang kurang dari 10 mikrometer itu biasanya akan membentuk aglomerasi atau akan membentuk gumpalan. Nah, di sini ada gaya elektrostatik yang berperan ya. Kemudian terjadi dispersi liquid pasti ya. Liquid dalam sini dia bisa berupa air ya. Ini untuk membantu apa namanya optimalnya material yang dihasilkan ya. Bisa berupa vapor, alkohol atau molekul yang rantainya panjang. Ya, ini untuk memisahkan partikel. Nah, ini kalau bisa dilihat. Nah, ini yang saya sebut dengan planetary ball mill ya. Nanti ini bola-bolanya lah ya. Kemudian ini yang saya bilang dia berupa long chain molekul ya, bisa molekul rantai panjang, bisa berupa alkohol ya. Untuk tujuannya apa? Ini sebenarnya ini untuk memberikan kestabilan ya. Jadi semakin stabil dia maka semakin bagus material yang dihasilkan. Ingat katanya jadi untuk wet grinding itu hanya partikel yang di bawah 10 mikrometer. Ya, jangan di atas itu. Artinya sebelum melakukan wet grinding kita harus mempreparasinya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mendapat banyak gesekan, artinya kan gini, ketika istilahnya saya punya material ya, dua material saya campur. Nah, untuk mencampurkan ini kan artinya kayak butuh media ya. Nah, media untuk menghancurkan itu kan nanti akan menghasilkan gesekan ya. Sorry. Ini Nah, ini kan dalam proses wet grinding untuk menghasilkan banyak gesekan digunakan bola grinding ya, ball grinding yang berukuran kecil, kurang dari 3 mm.
Kemudian alat grinding tadi itu adalah berupa material yang amat sangat tahan, artinya ketahanannya tinggi terhadap material terhadap prekursor yang kemudian ini bolnya itu dia berupa zircon oxide atau wolfram carbide ya, atau wolfram karbida. Kemudian pasti tadi menggunakan jar itu tempatnya ya, dan bola pada material yang sama. Ingat, bola yang digunakan harus lebih besar, sedikitnya ya, 3 kali lebih besar ukurannya daripada sampel. Kan lucu misalnya ya, kalau misalnya saya punya materialnya ukurannya 2 mm ya, atau 10 mm deh. Sedangkan bolanya itu 1 mm. Nah, lebih besar ukuran prekursor daripada ukuran bolanya, kan enggak mungkin. Gimana dia mau menghancurkan ya? Menghancurkan sesuatu yang besar gitu ya. Artinya kalau kita ingin menghancurkan sesuatu yang kecil, kita harus butuh media yang besar, gitulah logikanya. Nah, jika partikel awalnya lebih dari 1 mm harus diukurangi ukurannya ya dengan metode grinding kering. Nah, makanya tadi saya bilang kalau dia sampelnya itu masih berupa bongkahan atau ukurannya itu besar, itu harus di grinding kering dulu. Artinya kayak model di blender lah ya, bahasa ininya. Oke, nah kemudian, nah ini adalah preparasinya. Nah ini kan bisa dilihat nih. Nah grinding jars-nya 250 ml, grinding balls-nya 150 ml. Ini grinding ya, ini bolanya nih. Nah ini adalah apa namanya, materialnya, sorry. Nah ini ada sampel materialnya. Grinding jar itu tempatnya ukurannya 250 ya, kemudian grinding ball-nya 150. Nah ini kan padat ya, ingat ini metode padat-padat. Ini yang dicampurnya bukan kopi ya, atau coklat ya, ini adalah material yang akan dia. Nah ini tadi yang saya bilang, dia harus butuh dispersi liquid. Ini bisa berupa alkohol ya, bisa berupa air. Tentunya pemilihan ini berdasarkan sifat kelarutan dari sampel yang akan digunakan. Nah ini kalau kita amati secara ilustrasi, nah ini kan yang grinding ball tadi ya. Nah partikel yang lebih dari 0,5 mm itu cenderung akan membentuk sedimen. Nah dispersan tadi harus melindungi sampel, ya itulah fungsi selain stabilisasi tadi. Nah, jadi saya pause dulu. Nah, jadi ini adalah ini kan ditutup ya, ini tutupnya. Ini teflon ya. Ini dalamnya yang putih ini teflon. Teflon ini memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap suhu tinggi dan terhadap asam dan basah ya. Nah, ini adalah grinding jars ya. Tempatnya ini ya. Tempatnya tadi berapa ukurannya? 150 ml ya, kalau tidak salah. Nah, 2,5 ya. Kemudian bolanya itu sebanyak 150 dan kemudian sampelnya sekitar 83 ya. Nah, kemudian ini harus pastikan harus punya ring ya, atau o-ring, kayak model cincin. Ini untuk apa? Agar dia tutupnya rapat dan tidak udara tidak akan masuk. Nah, kalau kebayang kan biasanya kalau kita punya peralatan yang amat sangat rapat itu kan biasanya ada cincinnya di bawah tutupnya itu ya. Nah, katanya juga dia selain itu untuk mencegah kerusakan tadi. Nah, ini kan udah dia 2 kali tutup nih. Nah, oke, saya skip saja. Nah,
Kemudian ini ditimbang ya untuk mengecek berapa total dari semuanya ya. Nah, ini adalah alatnya. Nah, jadi alatnya nanti dimasukin ke dalam alat ini tadi ya, apa namanya, planetary ball mills-nya. Nah, itu udah ditutup lagi, kemudian ditekan lagi kan ya, amat sangat rapat sekali. Nah, ini untuk membantu biar dia semakin rapat ya untuk nguncinya. Nah, setelah itu, nah ini untuk menyeimbangkannya. Karena kalau dia miring juga nanti takutnya nanti hanya terjadi kontak hanya di salah satu sisi. Nah, belum sampai di situ, juga tambahkan beban ya. Bebannya itu sekitar 7 kilo ya, untuk memberikan beban biar dia benar-benar rapat. Nah, jadi ini alatnya ya. Start grinding itu ya, grindingnya dimulai ya. Nah, jadi di situ ada proses. Jadi ini kan muter nih, ini muter ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini biasanya tidak lama, tidak sampai sejam, tidak sampai 2 jam ya. Tergantung apa material yang di ini kan. Tapi kalau materialnya amat sangat keras biasanya agak lama. Nah ini kalau udah selesai, saya skip aja. Nah, ini kan akan berupa sludge ya, nah berupa bubur tuh. Nah ini kayak bubur bayi nih. Tapi ini adalah material yang sudah hancur tadi, kena dipakai ball milling ya. Tapi ballnya tidak ikut larut ya. Makanya tadi ball yang dipilih itu adalah bola yang punya ketahanan tinggi. Nah, untuk memisahkan ballnya tadi ya, kan ukuran bola 3 mm ya. Nah, gunakan bola yang ukurannya 2 mm agar dia bisa ketahan di shape ini, di mesh ini ya. Jadi di mesh ya. Kemudian tambahkan sedikit air, sedikit dispersannya tadi yang dipakai ya untuk membantu dia rata ya. Nah, ini kalau kita nih kalau ada ini wah simple sekali ya. Selama ini kita masih pakai nah, ini adalah bola-bola tadi. Jadi bola-bola ini masih bisa dipakai untuk berikutnya. Ya, jadi dia tidak sekali pakai. Nah hasilnya seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah mechanical alloy. Dari katanya saja sudah mekanik ya. Alloynya kalau secara mekanik itu berarti butuh media penghancur ya. Gesekan ya. Tekanan, macam-macam. Nah, ini adalah sampel. Ini membandingkan sampel yang awalnya dia kurang dari 1 mm, dia bisa menghasilkan 0,7 mikrometer. Nah, ini perlu dipahami lagi, ini untuk mengingatkan kembali bahwa gunakan grinding yang alat grinding yang tahan ya, seperti zircon oxide dan wolfram carbide ya. Kemudian ngisinya itu harus 2/3 volume dari tempatnya dengan bolanya. Misal saya punya tempat 250, berarti isinya itu bolanya itu 150 ml. Ini adalah 2/3 dari bolanya. Dari tempatnya. Nah, kemudian materialnya berapa banyak? Materialnya itu 1/3 dari tempatnya. Oke. Ya, Nah, tambahkan dispersan sampai ini benar-benar konsisten ya. Ini artinya bebas. Tergantung material yang digunakan. Oke, itu ya tentang mechanical alloying. Jadi ini mudah-mudahan udah kebayang ya bagaimana metode itu. Jadi saya rasa dua metode ini, tadi ini terakhirnya, ini terlalu kecepatan. Nah, yang terakhir pokoknya intinya ketika sudah hancur gitu ya, pisahkan bola dari sampel menggunakan shape ya. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Saya rasa ini cuma 2 metode. Nanti metode berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.